Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ibu Lilis yang terhormat dan teman-teman yang saya banggakan, puji syukur kepada hadirat Ilahi Robbi yang karena hidayah dan inayahnya kita dapat berkumpul pada perkuliahan pendidikan keluarga pada hari ini. Dalam kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan akan membawakan materi presentasi yang berjudul Kebijakan Pendidikan Keluarga di Satuan Pendidikan. Perkenalkan, saya Sherly Herdiani selaku moderator, dan teman-teman saya ada Siva Nur Sarifah, ada Eri Nur Alvan, dan Mita Anggriani. Untuk mempersingkat waktu, maka dilangsungkan saja kepada materi yang pertama. Mengapa sih pendidikan keluarga? Nah, pendidikan keluarga adalah pendidikan yang pertama dan utama yang diberikan kepada setiap individu yang memiliki pengaruh besar terhadap individu tersebut. Lalu, siapa sih yang menjadi pendidiknya? Yang menjadi pendidiknya adalah secara tidak langsung adalah orang tua kita sendiri. Setelah kita mengetahui apa itu pendidikan keluarga, selanjutnya adalah tugas kebijakan pendidikan keluarga di satuan pendidikan. Menurut Permendikbud nomor 11 tahun 2015 dalam pasal 285 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tugas kebijakan tersebut adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan keluarga. Fungsi kebijakan pendidikan keluarga dalam satuan pendidikan. Yang pertama adalah penyiapan perumusan kebijakan di bidang pendampingan pembelajaran, sumber belajar, dan pendanaan pendidikan keluarga. Dalam suatu keluarga, pendidik atau orang tua juga harus menyiapkan kebijakan-kebijakan dalam pendampingan terhadap anak dalam pembelajaran, sumber belajar, juga pendanaan untuk anak belajar atau menempuh pendidikan formal maupun non-formal. Yang kedua adalah koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendampingan pembelajaran, sumber belajar, dan pendanaan pendidikan keluarga. Di sini harus bisa mengkoordinasi agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Baik itu yang tadi sudah dijelaskan, baik dalam bidang sumber belajarnya, pendanaannya, juga pendampingan pembelajaran anak tersebut. Yang ketiga adalah peningkatan kualitas pendidikan karakter anak dan remaja. Dengan adanya pendidikan keluarga, diharapkan orang tua sebagai pendidik pertama anak-anaknya dapat meningkatkan kualitas pendidikan anak dan remaja yang masih menjadi tanggungan orang tua tersebut. Orang tua sebagai pendidik harus bisa menjamin akan pendidikan anak-anaknya agar berkualitas dan dapat menjadi lebih baik ke depannya. Yang keempat adalah fasilitasi sumber belajar dan pendanaan pendidikan keluarga. Orang tua sebagai pendidik utama dan yang pertama dalam sebuah keluarga juga harus memfasilitasi sumber belajar yang akan digunakan oleh anak, dan juga harus menyiapkan pendanaan untuk pendidikan anak tersebut. Yang kelima adalah fasilitasi penjaminan mutu pendidikan keluarga. Seperti yang tadi sudah saya ucapkan, yang saya sudah paparkan, bahwa keluarga wajib untuk memfasilitasi, wajib untuk menjamin mutu pendidikan seorang anak, di mana anak tersebut juga memperoleh hak dan kewajiban untuk bersekolah, untuk menempuh pendidikan yang layak dan berkualitas. Yang keenam adalah penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendampingan pembelajaran, sumber belajar, dan pendanaan pendidikan keluarga. Yang ketujuh adalah pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan keluarga. Jadi, harusnya dilakukan dan dilaksanakan bimbingan teknis kepada keluarga-keluarga sehingga tujuan pendidikan keluarga tersebut dapat tercapai.
Yang kedelapan adalah pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pendidikan keluarga. Setelah kita melaksanakan tugas, setelah kita melaksanakan rencana-rencana yang telah ditetapkan, kita dapat mengevaluasi hasil dari pendidikan keluarga tersebut. Apakah sudah lebih baik ataukah bagaimana, sehingga kedepannya itu menjadi suatu acuan atau suatu penilaian agar kedepannya pendidikan keluarga tersebut dapat terrealisasi lebih baik lagi. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan administrasi direktorat. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk memaparkan materi mengenai model jalinan kemitraan keluarga Satuan Pendidikan Masyarakat. Nah, sejak tahun 2015, Direktorat Pendidikan Keluarga hadir untuk menguatkan kembali kemitraan antar Trisentra Pendidikan, yaitu Satuan Pendidikan, Keluarga, dan Masyarakat. Strategi pelaksanaan kebijakan yang pertama itu memperkuat peranan keluarga dalam mendukung pendidikan anaknya. Karena keluarga adalah wahana pendidikan yang pertama dan utama, maka keterlibatan keluarga dalam mendukung pendidikan anaknya diyakini akan meningkatkan prestasi belajar dan kesuksesan pendidikan anak. Yang kedua yaitu adanya mendukung institusi pendidikan dan lingkungan terdekat di luar keluarga, yaitu selain keluarga, lingkungan terdekat yang perlu penguatan antara lain seperti satuan pendidikan, sekolah, kursus, tempat penyaluran hobi, klub-klub olahraga, atau tempat pergaulan, lingkungan rumah, dan tetangga. Yang ketiga, menyebarluaskan praktik baik. Banyak praktik pendidikan dan pengaruh yang baik yang dilakukan oleh orang tua, keluarga, kelompok masyarakat, atau lembaga pendidikan formal atau non-formal. Praktik-praktik baik ini perlu disebarluaskan agar menjadi faktor dan rujukan bagi sesama orang tua, masyarakat, dan lembaga pendidikan sejenisnya. Poin keempat ini sangat berkaitan erat dengan poin ketiga, menyebarluaskan praktik baik. Nah, yang poin keempat ini yaitu mengurangi kesenjangan. Dengan menyebarluaskan praktik-praktik baik, maka dapat dijadikan sebagai contoh agar bisa mengurangi kesenjangan antar masyarakat, antar kelompok di dalam masyarakat. Yang kelima yaitu meningkatkan kerjasama. Berbagai program pengembangan keluarga selama ini sudah dilakukan oleh lembaga pemerintah atau non-pemerintah, sehingga perlu adanya berkolaborasi untuk saling memperkuat. Yang keenam yaitu mendukung inisiatif daerah. Pada era otonomi daerah ini, program-program pembangunan tidak dapat berjalan tanpa dukungan pemerintah daerah. Terima kasih untuk pemateri sebelumnya. Dilanjut pada Tripusat Pendidikan. Dikatakan oleh Ahmadi 2004, Tripusat Pendidikan ini meliputi yang pertama ada pendidikan dalam keluarga. Pendidikan dalam keluarga adalah proses pembelajaran yang terjadi yang merupakan organisasi terbatas dan juga memiliki ukuran yang minimum, yaitu di mana di dalamnya terlibat pihak-pihak terutama yang pada awalnya memiliki suatu ikatan. Keluarga merupakan institusi sosial yang bersifat universal fungsional, yaitu memiliki fungsi pengawasan, fungsi sosial, fungsi pendidikan, fungsi perlindungan, dan juga fungsi rekreasi. Keluarga. Yang kedua ada pendidikan dalam sekolah. Pendidikan dalam sekolah adalah pendidikan yang terstruktur dan juga berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan juga pendidikan tinggi. Sekolah memiliki tujuan untuk membimbing, mengarahkan, dan juga mendidik
yang perannya dilakoni oleh seorang guru. Maka dalam arti lain, seorang guru bukan hanya memiliki tugas untuk memberikan ilmu-ilmu yang ia ajarkan, tetapi juga guru memiliki peran dalam mengembangkan potensi dan juga kepribadian seorang anak. Guru mendapatkan hak tersebut karena ia telah mendapat wewenang dari para orang tua yang telah memberikan tanggung jawabnya terhadap sekolah. Jadi, dapat dikatakan bahwa guru adalah pendidik kedua setelah orang tuanya. Orang tua bisa mendidik anak-anaknya di rumah, sedangkan seorang guru mendidik anak muridnya di sekolah. Dan yang terakhir atau yang ketiga, ada pendidikan dalam masyarakat. Masyarakat adalah gejala sosial yang ada dalam kehidupan seluruh dunia. Oleh karena itu, masyarakat oleh sosiologi dijadikan objek kajian atau suatu hal yang dipelajari secara terus-menerus. Dalam kehidupan masyarakatlah setiap individu bergaul. Dalam kehidupan masyarakatlah setiap individu bergaul. Astagfirullah. Dalam kehidupan masyarakatlah setiap individu bergaul. Bagaimana kehidupannya, bagaimana dengan lingkungannya. Dalam hal ini, anak-anak banyak belajar di dalam masyarakat. Maka tingkah laku yang baiklah yang perlu kita contohkan terhadap anak-anak, karena anak-anak mengamati dan juga mempelajari apa yang ia amati. Jadi, di samping keluarga, masyarakat juga ikut berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian seorang anak. Materi selanjutnya yaitu ada satuan pendidikan. Tadi dari yang pertama, satuan pendidikan berperan sebagai fasilitator. Sebagai satuan pendidikan, instansi memiliki kewenangan untuk menyediakan sekaligus menjembatani atas pengadaan berbagai sarana prasarana guna menunjang aktivitas pendidikan di sekolah. Tentu satuan pendidikan ini harus mampu meningkatkan kualitas layanan serta dukungan agar pengadaan sarana prasarana tersebut dapat terrealisasi sebagaimana mestinya. Yang kedua yaitu ada satuan pendidikan sebagai motivator. Tak cukup hanya sebagai fasilitator saja dalam rangka menggerakkan pendidikan di sekolah, instansi satuan pendidikan ini juga memiliki wewenang untuk bertindak sebagai motivator. Yang ketiga yaitu satuan pendidikan berperan sebagai legislator. Satuan pendidikan berperan sebagai pihak yang memberikan stimulus melalui kebijakan atau keputusan tertentu di bidang pendidikan. Dan yang terakhir ada satuan pendidikan berperan sebagai akselerator. Di saat fasilitas, motivasi dan legislasi berhasil diterapkan, berikutnya ada satuan pendidikan memposisikan instansinya sebagai akselerator. Peran tersebut mendorong satuan pendidikan untuk meningkatkan dan mempertahankan bidang pendidikan agar tetap terrealisasi di lingkungan sekolah. Bahkan dituntut mampu untuk mencapai target-target tertentu dengan indikator peserta didik yang lebih dekat akan dunia pendidikan. Yang selanjutnya yaitu ada peran mitra dalam pendidikan. Yang pertama yaitu membantu satuan pendidikan meningkatkan kemampuan warga sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Yang kedua yaitu menjadi rujukan untuk peserta didik yang memerlukan dukungan atau fasilitas yang tidak tersedia di sekolah, misalnya yaitu klub olahraga dan sanggar seni.
Yang ketiga, yaitu menjadi rujukan untuk peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus, misalnya pusat terapi dan organisasi penyandang disabilitas. Dan yang terakhir yaitu kegiatan lain sesuai potensi dan kebutuhan setempat. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan atau terdapat banyak kata-kata yang kurang berkenan. Semoga rekan-rekan dan teman-teman sekalian tidak cukup puas dalam penyampaian materi ini, sehingga teman-teman bisa mencari di sumber-sumber lain yang lebih akurat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.